Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, nampaknya kalau sekarang ini kita dengan mudah sekali mengabadikan momen-momen, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Ketika tadi pagi sampai siang diadakan donor darah di Geraha, itu juga banyak yang mengabadikan momen itu. Ya di foto, ya di video, semuanya sedang antri, sedang ngisi formulir, sedang ditusuk tangannya untuk diambil darahnya, bahkan juga bingkisannya itu difoto. Maka kita juga rasa-rasanya tidak asing lagi dengan memfoto video, karena semuanya itu sudah mudah diakses. Kita masing-masing dengan alat komunikasi kita, gadget kita itu kita gampang sudah ambil gambar. Dan tentu semakin lama fitur yang ditawarkan itu juga semakin keren. Kalau kita ingat dulu ketika handphone muncul pertama kali, itu gambarnya, fotonya itu masih jelek, masih pecah-pecah. Kalau sekarang makin bagus, dan yang ditawarkan itu adalah salah satu fiturnya adalah kameranya dan macam sebagainya, merek apapun. Kita juga sekarang ini dengan mudah mengabadikan dan menyimpan momen-momen itu bersama keluarga, bersama pasangan, bersama teman-teman, dan setiap peristiwa itu ada gambarnya, ada fotonya. Dan yang menarik adalah bahwa kita nggak perlu jago-jago amat ambil gambar, udah tinggal pencet aja. Kalau kurang bagus, kita delete, foto lagi. Kurang bagus lagi, foto lagi. Bahkan ada yang foto sampai berkali-kali. Apalagi kalau yang selfie ya. Aduh, ini kayaknya aku gemuk nih, gitu kan. Diulang lagi, delete, diulang lagi. Aduh, kayaknya pose ini aku kelihatan kurang cantik, kurang ganteng. Diulang lagi. Jadi banyak. Bandingkan kalau dulu ya, pakai film itu. Kalau hasilnya jelek ya udah jelek, hasilnya kebakar ya kebakar, udah gitu nunggu seminggu lagi untuk tahu hasilnya, macam-macam. Karena kita sekarang ini dengan mudah ada yang namanya fitur autofocus, ya kan, gampang, kita tinggal tap aja di wajahnya, lalu nanti dia akan komputernya itu akan menyesuaikan lalu jadi fokus. Tanpa kita harus atur-atur ini jaraknya, kecuali kalau yang profesional pakai kamera yang ada lensanya. Sekarang autofokus di mana-mana, dan itu memudahkan kita, menjadikan kita juga terlihat sebagai fotografer yang profesional juga, gampang. Itu di gadget, di handphone yang kita miliki.
Tetapi kadangkala fitur autofokus itu kita bawa juga dalam hidup sehari-hari tanpa disadari atau tidak. Baikkah? Nampaknya kita harus lihat bersama-sama. Kadangkala hidup kita juga iman kita andaikan bisa fokus dengan sendirinya. Tapi pada kenyataannya ia enggak juga. Bahwa kita itu harus mengusahakan. Yang namanya fokus itu harus diusahakan. Yang namanya supaya tidak kabur, tidak ngeblur, itu harus benar-benar dilatih kalau dalam hidup. Karena hidup kita nggak ada fitur autofocus. Kita nggak bisa langsung teken lalu jadi fokus hidup kita, enggak. Itu butuh latihan, butuh ketajaman, butuh juga waktu. Dan ini yang mau kita renungkan saudari-saudara. Kalau dalam bacaan Injil, para murid yang mengikuti Yesus, kalau mereka dikatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi ada dua tindakan yang saling berhubungan. Marilah dan kamu akan melihatnya. Ini nggak bisa dipisahkan. Jadi ada sebuah tindakan, mari. Artinya apa? Ayo ikut Yesus. Ayo mengikuti apa yang dia katakan. Ayo melakukan apa yang dia kehendaki. Dan kamu akan melihatnya. Melihat apa? Melihat berkat, melihat karya baik, melihat sesuatu damai sejahtera, melihat kemuliaan Allah, bisa macam-macam. Tetapi ini sepaket, saya mau mengatakan ini sepaket. Marilah dan melihat. Gak bisa kita melihat tanpa kita mau ikut Yesus. Kalau gak kita ikut marilah itu, maka kita gak bisa melihat. Maka saudari-saudara, ini mengingatkan kita untuk kita juga salah satunya dalam hidup, tentunya juga hidup beriman, itu bagaimana kita memfokuskan diri, mengarahkan diri kepada Yesus. Mungkin sudah sering kita dengar hal ini, tetapi kadangkala prakteknya ya susah juga. Kadangkala fokus hidup kita itu jatuh kepada diri kita sendiri. Akan tetapi kalau hidupnya berfokus pada Yesus, contohnya sangat jelas. Dalam bacaan pertama kita kenal istilah cerita panggilan Samuel. Ia yang dipanggil oleh Tuhan Allah 3 kali. Dan ia bertanya juga kepada Eli 3 kali. Nabi Eli, kamu panggil saya ya? Enggak, bukan. Sampai 3 kali. Nabi Eli, kamu panggil saya enggak? Enggak, bukan. Bisa saja kalau Nabi Eli berfokus pada dirinya sendiri, bisa dia bilang kok. Ketika Samuel bertanya, Nabi Eli kamu panggil saya? Iya, saya yang panggil kamu. Dan apa yang terjadi? Samuel itu menjadi murid Nabi Eli. Dan Nabi Eli makin besar. Tapi kan enggak demikian. Nabi Eli sadar bahwa fokusnya bukan dirinya, tetapi Yesus sendiri, Allah Bapa. Begitu pula dalam bacaan Injil, ketika Yohanes bersama murid-muridnya sedang berkumpul. Kalau kita tahu mendalami kitab suci, mencermati, sebenarnya murid-murid Yohanes hebat-hebat, banyak-banyak. Tetapi Yohanes berkata apa? Lihat tuh, anak domba Allah. Padahal itu muridnya sendiri. Dia menunjukkan seorang guru yang lebih dari dia. Lihat tuh, anak domba Allah. Dan apa yang terjadi? Para murid mengikut Yesus. Kalau orang logika normal, fokusnya pada dirinya sendiri, Yohanes, dia nggak akan kasih tahu tuh anak domba Allah. Enggak, dia akan memegahkan dirinya. Tapi kan enggak demikian. Dia menunjuk pada Yesus, tuh kamu ikuti dia. Dan kita tahu kisah selanjutnya, Yohanes tidak dikisahkan dengan begitu jelas lagi. Murid-muridnya berpindah menjadi murid-murid Yesus. Bahkan mungkin Yohanes itu menjadi murid Yesus juga. Contoh satu lagi, misalkan
Salah satu dari murid yang mengikuti Yesus bernama Andreas dan saudaranya Simon. Dan dikatakan di sana, ketika Andreas sudah bertemu dengan Yesus, dia memberitahu kepada Simon, aku udah lihat Mesias loh, kamu mau lihat enggak? Dan akhirnya Simon itu melihat Yesus, dan kita tahu Petrus yang dipercaya oleh Yesus untuk memimpin jemaat. Kalau Andreas berfokus pada dirinya sendiri, dia nggak akan kasih tahu tuh sama Simon. Udah diambil sendiri, tapi kan enggak. Tapi justru di sanalah kita bisa melihat berkat Tuhan. Justru di sanalah kita bisa pada akhirnya menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus. Semoga ini bisa menjadi bekal seminggu ke depan. Kita merenung-renung, kita berpikir-pikir, kita melihat pengalaman kita. Suatu saat kita ditanya sama Yesus, apa sih yang kamu cari? Kita bisa jawab, kamu ke gereja setiap minggu, kamu berdoa, kamu baca kitab suci, kamu pendalaman iman, kamu doa rosario, kamu ziarah ke Gua Maria ini itu. Apa sih yang kamu cari? Kalau pertanyaan itu kita bawa senantiasa, kita juga bisa berlatih. Oh iya, ternyata kalau kita berhenti, yang kita cari ini masih sebatas diri kita, masih sebatas dunia ini. Salah? Enggak, tapi fokusnya akan menjadi di situ, dan kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Anak-anak sekolah fokusnya belajar, tapi pada kenyataannya sekarang di tengah persaingan pendidikan, di tengah persaingan lulusan dan nilai-nilai yang berat, cukup ketat, tapi pada kenyataannya banyak orang-orang muda, anak-anak sekolah yang putus asa dan mengakhiri hidupnya. Kemarin saya baru berjumpa dengan pendeta Yeri Pati Nasarani. Dia katakan juga, Romo, di NTT juga begitu. Dalam 1 bulan terakhir 20 orang anak muda bunuh diri. Wah, itu lebih parah lagi. Jangan-jangan fokusnya ya hanya itu. Atau keluarga ketika fokusnya bekerja, iya, itu menjadi tanggung jawab. Tapi apakah hanya sebatas di situ? Enggak kan? Ketika fokus bekerja ya bagus. Tapi ada hal lain yang juga harus menjadi fokus. Pasangan, anak-anak, orang tua, ya itu kan juga menjadi tanggung jawab. Saudari-saudara, semoga Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah memampukan kita untuk menjawab pertanyaan ini. Apa sih yang kamu cari? Yesus bertanya itu loh. Apa sih yang kamu cari? Sehingga tujuan hidup kita itu menjadi terang, menjadi jelas. Dan pada akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Allah, berkat Allah yang sebenarnya selalu ada dalam hidup kita. Kita bersyukur atas berkat Tuhan itu. Kita hening sejenak. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa